Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan mengkaji tentang tema siyam. Materi merujuk pada kitab fikih Al-Wajiz karya tulis Fadilatul Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di halaman 239 tentang adabus siyam, adab puasa. Insyaallah dua tema. Pertama itu, yang kedua tentang ma yubahu lis-shaim, perkara-perkara yang diperbolehkan buat orang yang berpuasa. Arti adab adalah mempelajari norma, bimbingan perilaku, diamalkan, dilatih sehingga menjadi kebiasaan. Itu tentang makna adab, mempelajari norma, bimbingan perilaku, dikerjakan, dilatih sehingga menjadi kebiasaan. Berarti belajar adab itu belajar norma, tuntunan perilaku, bagaimana cara orang berkarya. Ketika adabnya sudah dipelajari, maka dilatih dan dilatih sehingga menjadi kebiasaan, seolah akhirnya menjadi gerak refleksi. Ada peristiwa tanpa diniati, tiba-tiba saja berbuat. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Contohnya ayam, pertama kali dipanggil kur, datang nggak ayamnya? Belum tentu. Tapi dibiasakan, lama-lama hafal. Begitu ada suara, langsung menyambutnya. Kayak gerak refleksi. Itu membahas masalah adab. Dan Islam itu sumber adab, sumber tuntunan perilaku. Dan tidak ada masalah kosong dari bimbingan. Semuanya telah tertuntunkan. Sehingga ketika orang belajar
adab yang ada, norma bimbingan perilaku dikerjakan, dilatih dan terbiasa, yang nanti akan maslahat entah untuk diri maupun untuk lingkungannya. Nah, ketika sudah orang bisa memetik maslahatnya, itu namanya akhlak. Akhlak itu apa? Perilaku yang maslahat. Tentunya akhlak mulia yang dimaksud. Oh, akhlaknya bagus. Berarti perilakunya ketika bergaul kepada lingkungan bagus. Itu masuk pada tema akhlak. Dan inti sari agama itu akhlak. Inti sari agama itu apa? Akhlak. Sebagaimana pesan Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya belajar, dikerjakan, dilatih, terbiasa ketika bergaul, maslahat pada lingkungan. Entah itu lingkungan adalah Allah, berarti bertauhid tidak syirik. Entah itu lingkungan dalam bentuk kitab, menjadikannya sebagai sumber ilmu. Entah itu lingkungan dalam perwujudannya Rasul, dijadikan sebagai uswah hasanah. Entah itu lingkungannya walil amri, pemerintahnya yang dia menghargai sebagai orang tuanya dengan kriteria, atau lingkungannya itu adalah pergaulan sehari-hari. Di rumah ada ibu bapak, ada nenek kakek, ada bibi paman, ada saudari, ada saudara, ada keponakan perempuan dan laki-lakinya, tetangga dekatnya, dan seterusnya. Nah, ketika dia bergaul kepada semuanya, mereka mendapatkan maslahat. Itu akhlak. Itu intisari agama. Itulah yang ditandaskan Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Agama itu kesetiaan, menginginkan kebaikan kepada lingkungan, menjaga hak-hak pihak yang memiliki haknya. Maka beruntunglah orang yang beradab, berakhlak mulia. Dan semua perilaku itu membutuhkan adab. Sekarang adab untuk puasa, kita ulang, adab untuk siam apa saja? Puasa atau siam? Ada puasa atau ada siam? Bila kita bisa membiasakan asli bahasa Arabnya, bahasa dalilnya, itulah yang utama. Kalau gitu adab apa? Adab siam. Maka supaya kita itu membiasakan istilah-istilah agama, istilah-istilah syariat, jangan menggunakan istilah luar yang dimasukkan. Sholat ya sholat, jangan sembahyang. Siam ya siam, diupayakan tidak menggunakan bahasa puasa. Haji ya haji, bukan menggunakan bahasa tur atau wisata. Idul Fitri ya Idul Fitri, bukan Lebaran. Idul Adha ya Idul Adha, bukan Idul Kurban. Kuburan ya kuburan, bukan makam. Kita kembali kepada bahasa syar'i sebagai promosi agama kita, dan itu nanti selamat. Tidak menggunakan bahasa lain yang nggak tahu di mana rujukannya. Yustahabu, disuka lis-shaim, buat yang berpuasa, ayura, ia untuk memperhatikan fi siyamihi, di puasanya, al-adaba at-taliyata, adab-adab berikut. Awalan, as-suhur. Suhur apa sahur? Sa apa su? Pakai dhamma, su. Kalau sah itu makanannya yang dikonsumsi, su itu kerjanya. Semisal wudhu itu air wudhu, wudhu kerja wudhunya. Dibaca as-suhur, yaitu bersahur.
An Anas radhiyallahu anna Rasulullah SAW qol tasakharu, supaya kalian mengkonsumsi hidangan sahur. Fa inna fi suhur, karena di dalam melaksanakan makanan yang dihidangkan, mengkonsumsi sahur itu barokatan, berkah. Wa yatahaqqaqu, dan bisa diwujudkan asuhur, mengkonsumsi hidangan sahur, walau bijar'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Li hadisi Abdullah bin Amr radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu, bersahurlah kalian, bersuhurlah kalian, walau bijar'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air, walaupun seteguk air. Ini fadilah dari suhur, mengkonsumsi sahur. Suhur, mengkonsumsi sahur, kerja, makan, minum yang dikonsumsi dibaca sah, mengkonsumsi sahur. Itu diberkahi. Berkah itu apa? Kebaikan, jumlahnya banyak, bersifat terus, semakin berkembang, didapatkan dengan cara yang mudah. Letak keberkahannya di mana? Pertama, menyelisihi ahli kitab karena mereka tidak memiliki syariat sahur. Yang kedua, di waktu yang mustajab doa. Di waktu sahur, itu waktu yang mustajab. Yang ketiga, akan diberikan keberkahan yang sangat banyak. Walaupun tidak punya apa-apa, adanya yang dikonsumsi itu hanya air, Allah akan memberikan kekuatan. Secara teori, air itu memiliki nutrisi gizi enggak? Enggak ada. Namanya air tawar, itu netral. Air itu punya fungsi sebagai tohur, alat pembersih, bukan bekal, tapi alat pembersih. Wa anzalna minas samai ma'an tahura, saya turunkan dari langit air sebagai pembersih, sehingga tidak diserap kandungannya, entah itu vitamin atau kalori. Sementara orang berpuasa kan nggak mendapatkan asupan, nggak mendapatkan pasok, ibaratnya nggak enak bensini. Mesin tanpa bensin gimana? Lampu tanpa listrik nyala enggak? Sementara pada air itu kan enggak ada kan kandungannya. Tapi karena diberkahi, maka akhirnya cukup. Makanya kecukupan itu karena keberkahan Allah. Sehingga ada orang punya ungkapan cukup karena berkah, bukan karena jumlah. Makanya kerjakan, itu sangat diberkahi, sangat diberkahi. Wa yustahabu, dan disuka takhiruhu, pengerjakannya di waktu akhir. Bukan seperti kecilan saya dulu jam 12 malam. Oh, bukan. Tetapi mendekati subuh diakhirkan. An Anas an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, tasakharna, kami mengkonsumsi hidangan sahur ma'an Nabi, bersama Nabi SAW. Summa qama, kemudian beliau berdiri, ila sholati, menuju sholat, yaitu subuh. Qultu, saya tanya, kam kana, berapa ada bainal adzan, antara adzan was suhur, dan mengkonsumsi sahur. Sahur selesai lalu datang ke subuh, jaraknya berapa? Qal, jawabnya qadra khamsina ayatan, seukuran membaca 50 ayat yang pendek-pendek. Sehingga ada orang itu membuat istilah imsak, yaitu upaya sudah selesai berhenti dan mandek. Mereka membuat ukuran 10 menit, itu produk manusia saja, itu bukan syariat. Itu bukan syariat. Makanya yang kita pakai bukan imsak, tapi yang kita pakai apa?
Dalil. Berapa ukuran selesai sahur lalu masuk waktu subuh? Jawabnya seukuran membaca ayat sejumlah 50. Itu yang kita pakai. Itu yang kita pakai, tidak menggunakan bahasa imsak. Di masyarakat ternyata ada pemahaman lain imsak. Apa pemahaman lain di masyarakat? Lek wis imsak, mereka mengatakan wis gak oleh mengkonsumsi sahur, wis kudu mandek total. Padahal mestinya tidak seperti itu. Kalau itu maksudnya himbauan hati-hati, ya bolehlah. Tapi kalau itu pengharaman, bukan. Sifatnya kalau himbauan hati-hati supaya mengikuti sunnah, selesai sahur dengan subuh itu ada jarak, sifatnya untuk mengikuti sunnah, bolehlah. Tapi kalau imsak kok cik sahur, yo rasito poso. Nah, kalau pemahamannya begitu tidak bisa. Pemahamannya begitu tidak bisa. Wa idza sami'al adzan, ketika seseorang mendengar adzan, wa ta'amuhu aw syarabu fi yadi, sementara makanannya atau minumannya di tangannya, falahu ayyakula aw yashraba, maka silahkan dia makan atau minum. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a, ketika mendengar, ahadukum, satu di antara kamu, anidaa, adzan subuh, wal inau, sementara ina itu apa? Ini ina, wadah berisi air. Apa ina? Wadah berisi air. Itu makna ina, wadah berisi air, bukan berisi kurma, nasi, roti, bukan. Tapi wadah berisi air, itu mantu ina. Inna ada di tangannya, fala yadahu, jangan ia letakkan, hatta yakdiya, sehingga ia tuntaskan, ia beri kecukupan hajat atau kebutuhannya minhu, darinya. Jadi ketika mau minum belum selesai, minum belum selesai, ada adzan, gimana? Habis. Berapa gelas? Ya biasanya berapa? Biasanya 2 ya 2, biasanya 3 ya 3. Kalau saya punya kebiasaan 3 gelas. Kenapa? Ya sesuaikan kebutuhan tubuh sifatnya. Ada yang lebih, ya silahkan. Ada yang kurang, ya silahkan dikurangi jumlah sesuai kebutuhan. Nah itu silahkan, seperti itu. Tapi diupayakan menjaga kesetandaran. Selesai sahur, datang ke subuh, masih ada sekitar waktu, andaikan digunakan membaca, cukup untuk 50 ayat. Tentunya ayat yang pendek. Berikutnya sanian, al-kafu, menahan diri, anil lagwi, dari perbuatan sia-sia, warofasi, dan ucapan jorok, wanahwihima, dan hal yang serupa, mimma yatanafa, dari perkara yang bisa meniadakan ma'asom, bersama sempurnanya puasa. Jadi puasanya sah tapi bisa mengurangi kesempurnaannya, bisa mengurangi kesempurnaannya. Nah berapa itu pengurangannya? Ya tidak tahu, kadar kesia-siaan kan orang kan ya. Namanya dosa mungkin punya nilai 1, mungkin punya nilai 2, punya nilai 10, dosa punya nilai 20, ya tidak ngerti. Dia akan mengurangi kesempurnaan sebagaimana kadarnya. Kalau syirik itu menghapus, maksiat itu mengurangi. Maksiat mengurangi kebaikan, syirik menghancurkan kebaikan. Beda kan? Maksiat mengurangi kebaikan, syirik menghancurkan. Waqatimna ila ma'amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Saya periksa amalnya, saya jadikan hancur. Makanya orang itu semakin taat, semakin sempurna. Apabila banyak maksiat, ya semakin berkurang. Apakah dengan dikurangi maksiat itu kebaikannya habis? Nah semoga saja tidak. Tapi jangan sampai meremehkan. Meremehkan itu nanti bahaya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana, ketika ada,
yaumu shaumi ahadikum, hari puasa satu di antara kamu, fala yarfus, mulutnya jangan ngomong yang jorok, wala yashab, mulutnya jangan teriak-teriak di pasar, di jalan atau di mana, wala yajhal, jangan sampai perilakunya melakukan kejahilan, ngerti maksiat bangga dilanggar. Fa in syatamu ahadun, ketika seseorang mengajaknya tengkar, al qatalahu, atau ngejaknya kelahi, falyakul, supaya ia jawab, inni shaim, saya sedang ngerim, saya sedang ngempet, saya sedang mengendalikan diri, saya tidak melayani. Itu adabnya, sehingga nanti terjadi kerukunan. Karena segala sesuatu itu pemicunya lewat mulut. Mulut itu pemicunya itu. Bila ngomong baik, surga itu kuncinya di mulut. Bila untuk ngomong yang jelek, neraka juga kuncinya di mulut. Tempur, perang, gelut, itu juga kuncinya ada di mulut. Maka puasa itu mengendalikan mulut, harus dikendalikan dengan baik. Wa anhu radhiyallahu qala dawuh Rasulullah SAW, man lam yada, siapa yang enggak bisa meninggalkan qaula zur, ucapan bohong, wal amalabi, dan melakukan kebohongan, falaisa lillahi, maka tidak ada bagi Allah hajatun, butuh, fi ayyada'a, di dalam dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, makanannya dan minumannya. Di pasal yang lain, rubba saimin haduhu min siyamihi al atas waju, banyak orang yang ia dapatkan dari puasanya hanya haus dan lapar. Makanya jangan sampai kita hanya gugur kewajiban, maka upayakan selain kewajibannya gugur, pahalanya juga sempurna. Maka adabnya dipenuhi, jaga mulut, jaga pergaulan, beri maslahat, jangan menimbulkan petaka. Talisan al-judu wa mudarasatul Quran, dermawan, senang memberi dan saling mempelajari Al-Quran. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, karena ada Nabi sallam ajwadan nasi, paling dermawannya manusia, bil khair, terhadap kebaikan. Pendorong supaya kita dermawan apa? Satu, harta tidak berkurang. Yang kedua, diberi ganti lebih baik. Yang ketiga, bisa menjinakkan hati orang. Yang keempat, bisa menghilangkan petaka. Yang kelima, bisa menggugurkan dosa-dosa, bagaikan air memadamkan api. Makanya dermawan itu penting. Apa penghalang dermawan? Maknanya jadi cetil nyapo, apa sebabnya? Seolah hartanya hilang. Seolah hartanya hilang. Yang kedua, setan memang membisikkan untuk memiliki sikap kikir. Sehingga di masyarakat itu ada bahasa hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya atau cetil pangkal celaka. Sebenarnya hemat pangkal kaya itu bahasa yang menyesatkan. Yang benar adalah cetil pangkal celaka. Dermawan pangkal kesuburan. Maknanya seperti itu. Makanya dermawan saja, beri, nanti pasti ada ganti. Contohnya, air permukaannya dicetup pakai gayung. Begitu gayung diangkat, permukaannya langsung rata atau ada galian. Air diceduk gimana? Begitu gayung diangkat, permukaannya lurus, inaknya langsung diberi ganti. Nggak akan pernah habis kecuali jatah matinya tiba. Pokok orang wae mati mesti untuk ganti. Maka Nabi SAW itu sangat dermawan. Bagaimana antara pemenuhan hak dan kedermawanan? Jawabnya, ketika mendapatkan rezeki, ibaratnya itu menggunakan sistem aliran air. Yaitu lubang-lubang yang kelewatan air itu terisi dulu. Ketika sudah terisi, airnya mengalir. Gitu kan air itu ya? Ada lubang-lubang, airnya mengalir. Mana yang terisi,
Ya lubang-lubang tadi sudah terisi penuh, airnya mengalir. Jatah diri keluarga untuk rentang waktu seminggu berapa misalnya diambilkan, ketika sisa banyak sedekah, sehingga tidak numpuk-numpuk harta itu. Itu cara yang paling bagus, cara yang paling bagus, sehingga nanti aliran itu nanti akan deras. Karena air dialirkan, di sini mengalir, ini akan datang lagi, akhirnya jadinya mengalir. Makanya sungai itu memiliki sifat tajri, mengalir. Maka rezeki pun juga kita menginginkan memiliki sifat mengalir. Itulah alasan kenapa Nabi SAW itu amat sangat dermawan. Bahkan ada beliau ajwada mayakun, lebih dermawan lagi fi Ramadan, ketika berada di Ramadan. Khina yalqa Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Wa kana Jibril alaihissalam, ada Jibril yalqa menjumpai Nabi kullalailatin, setiap malam. Fi Ramadan, di Ramadan, kata yan sarikha, sampai habis. Ya'ridu alaihi nabiyyu, menyodorkan kepada Jibril Nabi SAW Al-Qur'ana, bacaan Quran. Jibril yang nyimak itu memperbanyak baca Quran. Setiap malam Jibril tiba. Berapa juz per malamnya tidak ngerti, cak kuate. Nabi membaca, Jibril yang nyimak. Makanya Imam Syafi'i memperbanyak membaca, satu Ramadan bisa 60 kali khatam. Hitung jam setengah khatam, 15 jam khatam pindu. Nah, luar biasa. Nenek pondok iso, nanti liburan yang rumahnya po. Ngatamne Quran atau ngatamne apa? Kayane maca Quran nek HP, enek uang Quran, enek uang gambar ngesore, ngono kira-kira ya. Ya waspada. Itu didatangi oleh Jibril membaca Quran. Fa idza laqiya Jibril, ketika Jibril menjumpainya, karena ada Nabi sallam ajwada bil khair, lebih dermawan lagi melakukan kebaikan minar rih al mursalah, daripada air yang dilepaskan. Yang keempat, takjil fitri, menyegerakan berbuka. Artinya bila sudah jelas maghrib, jangan ditunda, nanti, jangan. Tapi segera membatalkan puasanya. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yazalu nasu bi khair. Ini pesannya, tidak henti-hentinya manusia berada pada kebaikan ma'ajalu, selagi menyegerakan al-fitrah, berbuka. Wa ta'jil fitri, dan menyegerakan berbuka, la yalzamu, tidak berdampak, minhu, darinya, takhiru sholatil maghrib, molornya sholat maghrib. Wa innama yatahaqaqu, itu bisa diwujudkan al-fitr, berbuka, bi ayyakula ma tayassara lahu, memakan sesuatu yang kelasnya ringan. Mimma huwa madkurun fi hadzal hadis, dari yang disebutkan di hadis ini. Jadi berbuka itu bukan makanan berat, tapi makanan ringan. Ketika sudah summa yusolli maghriban, lalu sholat maghrib. Bila sudah selesai sholat maghrib, summa yarji ila ahli, pulang ke rumah, fayakula mimma razaqahullah, lalu makan rezeki yang Allah berikan. Sekarang apa petunjuk Nabi SAW ketika berbuka? Masuk pada poin yang kelima, yaitu ayyuftiro, ketika berbuka, matayasor minhu, makanan yang bersifat kelas ringan. Mimma huwa madkurun fi hadzal hadis, apa yang disebutkan di hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu, karena ada Rasulullah SAW yuftiru ala rutobat, mengkonsumsi beberapa butir kurma yang baru dipetik dari pohon. Seringnya ganjil. 1 silahkan, 3 silahkan, 5 silahkan, 7 juga silahkan. Siji saja cukup, apalagi 3. Akeh-akeh malah gak patek enak. Itu kira-kira mengkonsumsi kurma 3 butir butuh berapa menit? Suwe enggak?
minum 1 gelas, lalu mengkonsumsi kurma 3 butir sampai 5 menit, kayaknya enggak. Kira-kira adzannya habis ya habis. Ada adzan didengarkan sambil mengkonsumsi, di situ selesai lafadznya, di sini ikut menjawab, sehingga makannya bisa jalan, jawabnya bisa jalan. Boleh kan di sela-sela adzan sambil mengkonsumsi minumnya, mengunyahnya, boleh kan? Senada dengan itu, karena maghrib tiba berbukalah, ada adzan jawablah, berarti kan boleh kan dikerjakan bersama-sama. Tidak makan tok tanpa menjawab adzan, tapi boleh saja khusus menjawab adzan, makannya nanti boleh. Tapi yang paling bagus maghrib tiba ya segera untuk mengkonsumsi. Jadi tidak lama sehingga menyebabkan sholatnya tidak tertinggal, sehingga semua hak itu telah terpenuhi haknya. Sehingga itu bukan nasi yang dikonsumsi atau karbohidrat keras berat yang lain, tetapi makanan ringan, itu bahasanya matayassaro, apa yang kelasnya itu adalah kelas ringan, semisal mengkonsumsi beberapa butir korma qabla ayyusoliyah, sebelum sholat. Fa'ilam takun, apabila enggak ada rotobatin korma yang baru petik dari pohon, kalau kita jarang, fa'ala tamaratin, maka mengkonsumsi korma yang sudah dikeringkan. Nah ini yang untuk kita yang lebih mudah, korma yang sudah dikeringkan. Yang sering kita konsumsi itu rotab atau tamar. Tamar, rotab itu petik dari pohon. Kapan kita petik dari pohon? Bersama tangkainya memetik kapan? Ya jarang. Yang ada sudah dikemasi, dikeringkan. Itu namanya tamrun. Fa'ilam yakun, apabila kurma yang dikeringkan pun juga gak ada, khasawatin minalma, meneguk beberapa tegukan air, 1 gelas 2 gelas. Setelah itu nanti sholat. Hikmahnya apa? Hikmahnya tahur sebagai pembersih, mulut diminum nanti bersih, baunya hilang. Ada buahnya, nanti tempat berkembangnya bakteri sehingga semakin subur. Ditunggu sambil sholat, nanti berkembang dengan baik. Begitu makanan masuk selesai sholat, sudah ada yang siap mencerna. Maka untuk itu ketika berbuka diupayakan tidak mengkonsumsi es. Nyapa es? Es ini sing enak wetenge apa mulute? Es ini sing senang, sing enak ini sing seneng, sing bejo itu mulute atau wetenge? Mulutnya sing bejo, wetenge itu ngerkoso. Karena barang masuk di perut bila dingin itu dihangatkan dulu. Nah perut itu harus menghangatkan dulu. Wong sirih segera diserap, kok tidak menghangatkan ya kesuwen. Diupayakan tidak mengkonsumsi apa? Es. Ya bakul es rapayu. Sing ngedol bakul es ya sapa? Jadi sambate kan ya, ngono ki bakul es rapayu. Lah bakul es didol piro? Kok bakul es rapayu? Sing rapayu itu esnya apa bakule? Ya bener bakul es rapayu, payu bakul es payu yang menesakne bojone, bojomu payu. Nggak usah khawatir, nanti rezeki Allah yang ngatur. Es fungsinya untuk fungsinya, jangan sampai salah fungsi. Karena perut itu butuh hangat, jangan sampai malah yang dingin. Yang keenam, doa indal fitri bima jaa fi hadzal hadis, berdoa ketika berbuka sebagaimana hadis berikut. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, karena ada Rasulullah idza aftara, ketika berdoa lafadznya dzahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dzahaba dhama', haus telah hilang, wa batallatil uruq, urat telah basah, wasabatal ajru, dan tetap pahala, pasti pahala, insya Allah. Sebelum berbuka bismillah dulu. Yang kedua duduk ketika pakai tangan sing tengen. Yang ketiga, yang keempat dikunyah. Dan jangan sampai ada sikap rakus. Maka sukalah berbagi, jangan rebutan. Sukalah berbagi, jangan
rebutan. Sing seweneng rebutan ki apa? Pitik, celok kur rebutan enggak? Wedhus luwe, bulu ramban rebutan enggak? Engko cah pondok ya rebutan. Wah, nggih kelasnya pitik lah. Kelasnya apa? Ki jane cah pondok apa pitik to ki rebutan. Mestinya muslim itu banyak memberi. Makanya Abu Hurairah itu tugasnya berbagi. Mengkonsumsinya carry dewe. Bukan nyekel piring ngesai dhisik. Tapi berbagi rata, selesai carry dewe itu jatah. Itu beda. Muslim dengan ayam. Ayam itu rebutan, muslim itu berbagi. Itu doanya yang sahih. Adapun doa yang lain, Allahumma laka sumtu wala rizqika aftartu, atau yang semisal, secara periwayatan saya belum jumpa yang sahih. Ada yang sanadnya hasan tapi mursal. Kalau itu digunakan untuk doa permintaan nggak mengapa, tapi kalau doa berdasarkan riwayat yang sahih adalah yang baru kita baca. Berikutnya, ma yubahu lisaim, perkara-perkara yang diperbolehkan buat yang berpuasa. Ini judul terakhir. Pertama, al-ghuslu litabarrud, mandi untuk mendinginkan badan. Berujukan boleh, tapi mulutnya jaga, aja kelamat, aro nyesepi, nggak boleh. Semata gerujukan boleh. Itu hikmahnya apa gerujukan itu? Rongga di dalam tubuh ketika itu berisi hawa panas, ketika luar digerujuki nanti akan mengembun. Ngembun asli berada di dalam. Itu nanti bisa diserap sehingga luar seger, jerone ada yang diserap. Apa? Titik-titik air yang ada di ruangan yang panas ketika diguyur itu berubah menjadi apa? Mengembun. Semisal naik jero bis, panas, depan sana hujan, masuk di daerah hujan, sing dilapi oleh kernetnya itu kaca di luar bis atau kaca di dalam? Kaca di dalam, ada apa? Nempel embun. Dari mana? Ya titik air di udara berubah menjadi embun, jadinya seger, itu bisa diserap. Bisa diserap. Itu boleh dan itu bukan pembatal. An Abi Bakar Abdurrahman ibni Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol laqad ra'aitu, sungguh saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji, berada di sebuah tangga, yasubu ala ra'sih, mengguyur di atas kepalanya al ma'a air, wa wa shaimun, di mana beliau bersiam, minal atas, dari sebab haus, minal har, atau sebab dari panas. Itu boleh gerujukan. Sanian al madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin, berkumur dan memasukkan air ke hidung boleh, tapi syaratnya jangan dipersungguh, nek nyedot aja nemen-nemen, nanti kebablasan. An Laqit ibni Sabrah radhiyallahu qala dawuh Rasulullah SAW, wa balik fil istinsak, ketika wudu sangatkan di dalam istinsak, menghirup air ke hidung, illa, kecuali antakuna soiman, bila kamu berpuasa, lek poso jangan nemen-nemen nyedote. Salisan ketiga, al hijamatu, bekam, yaitu buat yang kuat, boleh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol ihtajama, berbekam an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa di mana beliau shaimun, sedang siam. Buat yang kuat boleh berbekam. Wa tukrahu, dan berbekam itu dibenci, yang nanti bisa mengantar kepada haram. Tapi ada catatan, yaitu in khasya, jika khawatir, ala nafsi, pada dirinya, dhafan, jatuh lemah sehingga nggak ada kemampuan. Dengan sebab bekam malah ngelili rapat poso. Nah, bekam yang jadi sebab seperti itu yang dimakruhkan, mendekati kepada mana haram, dan nanti bisa dosa.
An Sabit Al-Bunani radhiyallahu qol suila ditanya Anas bin Malik ditanya radhiyallahu akuntum takrahunal hijama lisaib, apakah engkau memakruhkan berbekam buat orang yang siam? Qala la, tidak, saya tidak memakruhkan. Illa kecuali min ajli dha'fi, dengan sebab menjadi lemah. Nah, bila jadi lemah ini yang dimakruhkan. Makanya siapa yang memang terbukti kuat butuh bekam silahkan. Tapi apabila belum ada pengalaman dan itu spekulasi atau yang sudah jelas lemah, nggak boleh. Rabiat yang keempat, al-qiblatu wal mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsihi. Kecupan dan tidur bareng suami istri liman qadara, buat yang mampu ala dhabti nafsih, mengendalikan nafsunya. Jadi suami istri peluk, cium, mengecup, tiduran bareng, bahasa Jawane kelonan. Itu apabila memang mampu mengendalikan syahwatnya boleh. Tapi nanti apabila menyebabkan keluar madhi nggak boleh. Apalagi menjadi sperma lebih tidak boleh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena ada Nabi sallallahu yuqabbilu, beliau mengecup istrinya, wa yubashiru, dan tiduran bareng, wa wa shaimun, di mana beliau sedang siam, wa kana, ada beliau amla kakum, orang yang paling mampu di antara kamu, liirbihi, untuk mengendalikan syahwatnya. Yang kelima, ayusbiha junuban, masuk waktu subuh junubnya belum mandi. Masuk waktu subuh junubnya belum mandi. Misalnya selesai haid jam 3, setelah itu persiapan sahur, selesai sahur masuk subuh, belum mandi kan dari haidnya, bolehkah itu puasanya? Boleh. Atau perbuatan suami istri selesai setengah 4 upamane, kemudian sahur, ternyata selesai sahur, subuh, mandinya sudah subuh, bolehkah? Boleh. An Aisyah radhiyallahu anha wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW karena yudrikul fajru, menjumpai kepada beliau subuh, wa junubun, sementara beliau itu junub, yaitu belum sempat mandi, min ahli, dari sebab kepentingan keluarga. Suma yaktasilu, kemudian ketika sudah subuh masuk, beliau baru mandi, wayasumu, dan melanjutkan puasanya. Boleh kalau begitu. Satisan yang keenam, al-wisalu ila sahar, nyambung puasa sampai waktu sahur. Artinya buat orang yang butuh seperti itu boleh. Maghrib tidak berbuka, isya tidak berbuka, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, lagi setengah 4, itulah sahurnya juga berbukanya, itu namanya wisol, boleh. Buat yang membutuhkannya. Yang tidak butuh nggak usah. Yang tidak butuh wisol, maghrib bersahur itu yang paling bagus. Tapi yang butuh wisol boleh. Coba yang butuh wisol. Mungkin orang yang syahwatnya terlalu kuat, nanti apabila warak, nanti bahaya, syahwatnya tidak terkendali. Makanya ben luwe terus, sehingga makan itu hanya sekali saja, yaitu di waktu sahur. Itu buat yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan nggak dianjurkan. Makanya perkara boleh. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW yaqul, la tuwasilu, kalian jangan poso nyambung. Fa ayyukum arada ayu wasila, siapa di antara kamu yang menginginkan poso nyambung, fal yuwasil hatta sahar, boleh nyambungnya pol sampai sahur, yaitu sehari semalam makannya berapa? Sekali di waktu sahur. Tentunya buat yang membutuhkan. Kalau mereka mengatakan fa innaka tuwasilu ya Rasul, engkau kan wisol, kenapa kami tidak? Kalau jawabnya, lastu kahayatikum, keadaanku tidak seperti kalian. Ini abitu limut imun yut aimuni, saya masuk malam ada
penghidang yang menyiapkan hidangan makan untuk saya, wasakin yaskini, dan penghidang minuman yang menyiapkan minuman buat saya. Artinya orang itu apabila terlalu asik dengan kegiatannya itu bisa melupakan semuanya. Nabi itu bila puasa asik sehingga lali makan lali minum, tapi bangga sehat. Itu maknanya Allah memberikan makan dan minum. Tapi enggak semua orang itu bisa seperti itu. Makanya standarnya manusia itu adalah butuh kepada makan itu kuat. Makanya kita ke maghrib segera. Terakhir bab yang ketujuh, termasuk perkara yang boleh asiwaku, yaitu membersihkan kotoran di gigi, sikat gigi, istisnan. Watib, memakai minyak wangi walaupun terhirup. Wal adhan, minyak rambut. Wal kukhlu, celak. Wal kotratu, dan obat tetes. Wal haknatu, dan obat semprot. Nah itu boleh saja, karena itu bukan makan, itu bukan minuman. Termasuk tetes mata yang rasanya sampai di kerongkongan, ada kan? Itu tidak, itu hanya rosotok sing enak. Itu bukan airnya masuk gitu. Ini kira-kira tetes mata airnya masuk nggak kira-kira? Ya enggak, itu mah ambune tok wae. Enggak masalah. Wal aslu, dan hukum asal fi ibahati hadil asya, bolehnya hal-hal di atas. Al baru'atu al asyatu, memang itu tidak terkena hukum dari hukum asal, memang perkara mubah. Walau kanat mimma yahrumu, andaikan itu perkara haram ala shaim, kepada yang berpuasa, la bayyanahu Allah wa rasulun, niscaya Allah Rasulnya akan menjelaskan di mana keadaan Allah. Wa ma kana rabbuka, Tuhanmu itu tidak lupa. Maka dengan tidak dijelaskan itu menunjukkan memang itu kembali kepada hukum asal. Apa? Diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan makanan, bukan mie, bukan minuman. Alhamdulillah, materi telah selesai tentang tema puasa sampai bagian akhir adab-adabnya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Untuk maghrib masih beberapa menit lagi, kita cukupkan. Mungkin ada yang menanggapi pertanyaan, silahkan. Bila nggak ada, silahkan tunggu maghrib sambil memperbanyak doa. Insya Allah termasuk bagian dari waktu yang sangat mustajab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.